Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang, dan selamat semuanya. Forza Inter, teman-teman Inter semua, semalam Inter tertanding. Cuma sayang hasilnya sangat kurang mengembirakan, dimana Inter ditahan oleh tim promosi yaitu FC Monza. Kenapa kurang mengembirakan? Karena dengan hasil ini Inter gagal untuk sementara bersaing dengan lawannya. Sementara Juventus sendiri melanjutkan tren positif dengan menang 1-0. Kali ini Juventus menang melawan Udinese. Sedangkan Inter sendiri seri dengan hasil 2-2. Karena pada pertandingan malam nanti tim di bawah Inter dan di atas Inter akan melakukan di partai seru juga, yaitu AC Milan melawan AS Roma. Dimana mudah-mudahan sih AS Roma menang, bukan berarti mengubah Roma, karena kalau misalkan AS Roma menang, emang selisih dengan Roma jadi selisih 1 poin, tapi dengan Milan juga terjaga 2 poin. Pada pertandingan kali ini Inter berhasil mencetak 2 gol melalui bek kanan yaitu Mas Gondrong Matteo Darmian, umpan langsung dari Alessandro Bastoni, sedangkan gol kedua dipersembahkan oleh sang juara dunia yaitu Lautaro Martinez. Proses yang gol yang kedua bukti bahwa pressing bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, di mana pressing dari Lautaro sendiri berhasil merebut bola dari bek lawan dan berhasil menceploskan bola ke gawang lawan. Tapi di sisi lain, ini juga adalah yang biasa terjadi di dunia sepak bola. Ketika pemain pinjaman atau pemain binaan yang menghadapi klub lawan sering kali menyulitkan tim itu sendiri. Bahasanya adalah sadisnya sang mantan. Dimana Luka Cardirola berhasil menyamakan kedudukan di menit 93. Tentunya banyak kontroversi di pertandingan kali ini, tapi kita nggak mau membahas itu, biarlah itu menjadi urusan. Tapi kita melihat bahwa pertandingan kali ini sangat kurang beruntung. Mudah-mudahan di partai selanjutnya Inter bisa konsisten mendapatkan 3 poin, jadi masih ada 6 poin yang diperebutkan untuk menyudahi jeda paruh musim. Dan mudah-mudahan sih ketika jeda paruh musim Inter berada di posisi kedua. Kenapa? Karena setelah 2 tahun ke belakang, tim yang pas paruh musim berada di posisi 2 dia menjadi juara. Pertama Inter ketika juara paruh musimnya Milan, dia menjadi juara. Atau ketika Inter menjadi juara paruh musim, Milan menjadi juara. Tahun ini apakah Inter, apakah Juve, apakah Milan? Karena siklusnya 2 tim besar di Italia yaitu Inter dan Milan, ketika gugur dari Liga Champions dia menjadi juara walaupun menjadi juru kunci. Nah, yang dikhawatirkan adalah kali ini Juventus telah gugur di Liga Champions. Berarti dia apakah mengulangi siklus tahunan itu? Kita lihat aja. Karena Juve sendiri udah 7 pertandingan berhasil menang dengan skor 1-0 sehingga mendapatkan poin yaitu 21 dan dia clean sheet sebanyak 7 kali. Walaupun jumlah pemasukannya juga sedikit, tapi itu udah cukup untuk membuat sementara juga bersaing di posisi kedua. Kita doakan teman-teman Interisti semua di seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahwa Inter bisa bangkit. Untuk Scudetto sih kayaknya simis, tapi minimal bisa mempertahankan Coppa Italia dan mempertahankan Super Cup, karena Super Cup sendiri akan bertanding tanggal 13 melawan Milan di Dubai. Kalaupun untuk menjuarai Coppa masih berliku teman-teman, minimal kalau nggak bisa Scudetto dan nggak bisa Liga Champions, berhasil mempertahankan Coppa dan mempertahankan Super Cup. Itu aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman interest semua ada ide, ada masukan, ada konten-konten bagus, silahkan komen-komen di bawah ini, coret-coret apa yang harus diperbaiki dari ini. Kita insya Allah selalu update teman-teman untuk berita Inter Milan, umumnya Liga Italia, dan merembet sedikit
ke Liga Spanyol ataupun di Inggris. Oh ya, untuk update Liga Spanyol, tim juara musim lalu Real Madrid mengalami kekalahan melawan Villarreal, dan untuk IPL sendiri kali ini memasuki FA Cup ketika dimana kemarin MU berhasil menang 3-1 melawan Everton. Itu aja teman-teman, tetap support channel ini supaya channel ini bisa menjadi besar. Minimal kalau bisa 50 nanti kita bisa live streaming teman-teman. Kenapa? Karena dengan live streaming itu nanti teman-teman bisa teman-teman interaksi semua, bisa memberikan masukan apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurangi dari channel ini supaya channel ini bisa semakin besar. Dan sebelum ditutup juga, kita doakan teman-teman nanti Senin, kalau saya sih yakin Indonesia tahun ini juara AFF, tapi prosesnya masih berliku. Minimal bisa menahan imbang harus dengan gol ataupun bisa memenangkan pertandingan di Handim. Ini sangat berat karena sejarah 2 tahun kebelakang Indonesia selalu kesulitan untuk menghadapi Vietnam. Tapi totali bahwa Indonesia juga pernah menang di Handim Stadion, dimana zaman itu masih zaman Buas dan Firman Utian dan teman-teman. Ya, kita doakan aja nanti Senin Indonesia berhasil mengatasi Vietnam. Pertandingan diselenggarakan 19.30 atau habis isya teman-teman. Oke, tetap support channel Sodik Marikawan, dimana Sodik Marikawan sendiri akan tetap untuk mengabarkan berita-berita tentang Inter Milan teman-teman. Inter Milan, Liga Italia pada umumnya, menyerempet-nyerempet ke Liga Inggris, Liga Spanyol, Prancis, ataupun ke timnas teman-teman. Kita doakan semoga timnas bisa menang menghadapi Vietnam ataupun seri dengan berhasil mencetak gol, karena bila itu terjadi maka timnas akan lolos ke babak final. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like, subscribe, and share supaya channel ini makin besar, makin kedepannya kita akan berusaha menampilkan video-video, cuplikan video, sehingga teman-teman tidak monolog. Saya sendiri juga tidak monolog, karena nanti penginan saya ada channel ini kalau udah besar ada video di samping, supaya ketika menjelaskan semalam 22 itu ada cuplikannya teman-teman. Oke, tetap support channel Sodik Marikawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.